Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008 dari kelas A S1 Ilmu Komputer. Saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu tugas ketiga yang berjudul Reduksi DFA, Deterministic Finite Automata. Jadi, apa itu DFA? Secara sederhana, DFA ini adalah mesin yang membaca string input satu simbol pada satu waktu, di mana di DFA itu hanya ada satu jalur untuk masukkan spesifik dari keadaan saat ini ke keadaan berikutnya. Jadi ketika misalkan ada dua inputan begini, dia hanya dapat menerima salah satunya aja gitu di dalam atau pada satu waktu. Kemudian di DFA itu hanya ada satu jalur untuk masukkan spesifik dari keadaan saat ini ke keadaan berikutnya. Itu tadi. Kemudian DFA itu tidak menerima perpindahan nol, yaitu karena DFA tidak dapat mengubah status tanpa karakter input atau masukan apapun. Oke, jadi membahas reduksi DFA itu istilahnya karena ingin membuat struktur DFA yang mungkin sebelumnya lebih ruwet jadi lebih ringkas dan maknanya tetap sama. Nah, jadi equivalensi antar DFA adalah misalkan terdapat dua DFA, yaitu namanya M1 dan M2. Nah, dan masing-masing itu menerima LM1 dan LM2, di mana ini adalah himpunan dari untai string. Nah, jika untai string dari himpunan dari DFA M1 dan DFA M2 ini sama, maka mereka disebut ekivalen. Jadi, dari untai string yang di bawah ini, mereka memiliki untai string yang sama, himpunan untai string yang sama. Padahal bentuk DFA mereka ini jauh berbeda. Gitu. Oleh karena itu, gunanya reduksi ini nanti bentuknya berbeda, bentukan DFA-nya berbeda, tapi memiliki makna yang sama tanpa merubah cara kerja mesin. Nah, reduksi DFA itu punya prinsip diantaranya memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Nah, untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA di mana DFA yang diinginkan itu sedikit jumlah state-nya. Nah, di sini ada syarat gitu. Di mana misal P dan Q ini adalah pasangan state dan A adalah input. P ini tidak atau bukan elemen dari state akhir dan Q pula atau Q elemen dari F. Jadi salah satu. Baik P yang jadi elemen dari F atau state akhir atau Q jadi elemen state akhir. Tapi tidak bisa bersamaan. Kalau bersama itu namanya indistinguishable. Jadi kalau distinguishable itu salah satunya tiba di state akhir gitu. Nah, di sini ada fungsi transisi di mana state P menerima inputan A itu bukan state akhir gitu. Kemudian yang lain Q menerima input A bukan elemen dari state akhir. Nah, kalau indistinguishable itu dia bisa dua-duanya berakhir di state final state atau dua-duanya tidak berakhir di final state. Nah, kemudian selain itu ada jika P dan Q jadi state berpasangan ini indistinguishable atau teridentifikasi indistinct, maka kemudian ada Q dan R atau pasangan state Q dan R itu teridentifikasi indistinct, maka P R atau pasangan state P dan R juga indistinguishable atau indistinct ya simbolnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah mereduksi DFA, di mana yang pertama itu hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Jadi misalkan ada state awal, kemudian ada state akhir, kemudian ada state lain di sini yang dia tidak menerima inputan, tapi dia hanya memberi inputan gitu. Dia tidak bisa dicapai dari state awal. Kemudian setelah itu identifikasi semua kemungkinan pasangan state. Setelah itu nanti tentukan pasangan state yang distinct dan di mana syarat distinct tadi kan bisa salah satunya berakhir di final state. Kemudian nanti cari pasangan yang distinct lainnya untuk syarat yang sama. Kalau indistinct tadi dia dua-duanya berakhir di final state atau dua-duanya tidak berakhir di final state. Nah, kemudian nanti state-nya berpasangan dengan state akhir itu merupakan state distinguishable juga. Jadi simpelnya, jadi nanti ada state, kemudian langsung berpasangan dengan state akhir, maka ya dia disebut distinct, tanpa harus kita menguji terlebih dahulu. Kemudian ada pisahkan state-state yang distinct dan indistinct. Jadi dipisahin,
Kemudian nanti gabungin tuh yang indistinct jadi di dalam state. Gitu. Kemudian setelah itu baru sesuaikan transisi. Kemudian selanjutnya ada contoh soal, misalkan ada sebuah DFA di mana terdiri dari himpunan state key 0 hingga key 5 dengan input simbol 0 dan 1 dan state awalnya key 0, kemudian state akhirnya key 4 dan fungsi transisinya tercantum di sini hingga sesuai dengan gambar ini gitu. Nah, gunanya reduksi DFA ini kita mau bikin gambar ini tuh jadi lebih mudah dilihat, nggak ribet gini gitu, tanpa mengubah kinerja mesin. Nah, gini, kan tadi ada prinsip kalau tidak salah setelah identifikasi semua kemungkinan pasangan itu kita state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinct. Jadi di sini kan state akhirnya key 4. Jadi semua yang langsung berhubungan dengan key 4 akan disebut distinct di sini. Nah, kita udah jangan lupa hapus dulu state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Kita hapus ini karena dia cuma ngasih inputan, jadi dia nggak bisa di jamak sama state awal gitu. Jadi dia dihilangin, jadilah gambar seperti ini. Nah, setelah dari gambar ini kita buat atau kita identifikasikan semua kemungkinan pasangan state. Nah, alhasil dapatlah 10 pasangan state ini. Dan ingat prinsip tadi bahwa state yang langsung berhubungan dengan state akhir yang di key 4 itu disebut distinct. Jadi di sini yang berhubungan langsung dengan key 4 atau berpasangan dengan key 4 akan disebut distinct. Sisanya kita akan uji satu persatu. Kita uji satu persatu. Key 0 dikenakan input 0. Key 0 dikenakan input 0 maka akan jadi key 1. Kemudian key 1 dikenakan input 0 akan menjadi key 2. Kemudian key 0 dikenakan input 1 menjadi key 3. Dan key 1 dikenakan input 1 menjadi key 4. Kemudian selanjutnya key 0 dan key 2. Key 0 dikenakan input 0 akan ke key 1, kemudian key 2 dikenakan input 0 akan ke key 1. Kemudian key 0 dikenakan input 1 akan ke key 3, kemudian key 2 dikenakan input 1 akan ke key 4. Nah, lanjut ke sini. Key 0 dikenakan 0 akan ke key 1, key 3 dikenakan input 0 akan ke key 2, kemudian key 0 dikenakan input 1 akan ke key 3, dan key 3 dikenakan input 1 akan ke key 4. Nah, dari sini kita lihat, tadi distinct itu syaratnya salah satu aja berakhir di state, di final state. Kalau indistinct dua-duanya berakhir di final state atau tidak sama. Nih, di sini dia berakhir salah satunya di final state. Maka ini adalah distinct, ini pula distinct, dan ini juga distinct. Tuh, kita lanjut. Key 1 dan key 2. Key 1 dikenakan 0 akan ke key 2, key 2 dikenakan 0 akan ke key 1. Kemudian key 1 akan dikenakan 1 ke key 4, key 2 dikenakan 1 atau dikenakan input 1 akan key 4. Kemudian key 1 dikenakan 0 akan ke key 4, key 1 dikenakan 0 akan ke key 2, Key 3 dikenakan ke 0 akan ke key 2, kemudian key 1 dikenakan 1 ke key 4, dan key 3 dikenakan ke 1 akan ke key 4. Nah, dari sini mereka berdua ini punya yang berakhir di final state, dua-duanya. Berarti ini merupakan indistinct. Ingetin, key 1, key 2, dan key 1 dan key 3 ini indistinct. Oke, selanjutnya key 2 dikenakan input 0 akan key 1 ke key 1, kemudian key 3 dikenakan input 0 akan ke key 2, kemudian key 2 dikenakan input 1 akan ke key 4, kemudian key 3 dikenakan input 1 akan ke key 4. Nah, ini juga termasuk ke indistinct. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita disuruh kelompokkan ya. Bukan kelompokin sih, maksudnya ya udah kita identifikasi dulu aja. Jadi, yang indistinct itu adalah key 1, key 2, key 1, key 3, dan key 2, key 3. Kemudian kita kelompokkan, kita pisahkan bahwa ada 3 yang indistinct di sini. Ada 3 yang indistinct. Kemudian setelah ini kita sesuaikan fungsi transisinya. Kita lihat juga dari gambar 1. Kan ini kalau kita lihat berarti jadi state yang indistinct itu key 1, key 2, dan key 3.
Jadi kita gabungkan di dalam satu state, Q1, Q2, Q3, kemudian state awal Q0 dan state akhir adalah Q4. Kita cek ya. Q0 itu ke 0, dikenakan input 0 akan ke Q1, benar. Dikenakan input 1 akan ke Q3, benar. Kemudian Q1 dikenakan input 0 akan ke Q2, Q2 dikenakan input 0 juga akan ke Q1, Q3 dikenakan input 0 juga akan ke Q2. Jadi ya mereka akan berputar di sini. Kemudian selanjutnya ada Q4. Q4 gini, Q1, Q2, Q3 dikenakan input 1 akan ke Q4, betul. Kemudian Q4 sendiri dikenakan 0 ataupun 1, dia akan kembali ke state dia, Q4. Jadi dari bentuk yang seperti ini setelah direduksi dfa yang tadi itu menjadi seperti ini. Baik, cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.